Yo, what's up guys? ROM Evolution X, ROM dengan view terbanyak di channel ini dapat updatean dan sekarang ROM-nya official. Jadi, terus terang saya senang banget dengan dengar kabar ini dari kalian dan akhirnya saya putusin buat bikin ROM reviewnya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tutorial instalasinya terlebih dahulu. Let's go. Oke, saya jelaskan dulu secara umum proses instalasinya dan syarat-syarat untuk melakukan instalasi ROM Evolution X Official ini. Pastikan teman-teman berada di MIUI 12.5.16 global. Kemudian yang kedua, pastinya dan harus sudah terunlock bootloader, karena tanpa unlock bootloader ini mustahil kita bisa mengoperasikan sistem dengan leluasa. Kemudian yang ketiga, harus sudah terinstall custom recovery, dan di sini saya menggunakan OrangeFog. Kemudian yang selanjutnya, sebelum menginstal ROM ini, ketika berada di OrangeFog ataupun TWRP, pastikan teman-teman switch ke slot B terlebih dahulu. Dan ini saya bisa pastikan wajib teman-temannya, karena sebelumnya saya nyoba tanpa switch ke slot B benar-benar bermasalah. Jadi saya eksperimen dan hasilnya sangat membagongkan karena saya harus mulai lagi dari awal. Jadi buat teman-teman yang masih belum terbiasa sama bootloop, sebaiknya hindari nggak switch ke slot B. Tapi kalau sudah terjadi, ya mau nggak mau teman-teman harus flash ulang dan mulai lagi dari awal. Kemudian kalau udah switch ke slot B, tinggal install ROM seperti biasa, dan kemudian format data, saya sarankan banget melakukan format data, karena walaupun kadang wipe data itu bisa berhasil, tapi untuk lebih berhasilnya teman-teman lakukan saja format data, dan di sini semua data akan terhapus. Jadi teman-teman pastikan sudah memiliki backup aplikasi ataupun data-data penting di handphone kalian. Setelah selesai format data, langsung aja reboot ke sistem, dan proses bootingnya kurang lebih 5 menitan atau bisa lebih. Jadi teman-teman tinggal tunggu aja, jangan panik, tunggu sampai booting ke menunya. Oke, daripada bingung, kita lanjut aja ke video instalasinya. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just give it up. Don't be crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just
Oke, sekarang kita ada di bagian reviewnya dan kayaknya ini yang paling teman-teman tunggu karena buat instalasinya saya yakin teman-teman udah pada jago-jago. Dan sekarang kita masuk ke bagian reviewnya. Nah, untuk first impression menurut saya ini lumayan fresh, apalagi buat teman-teman yang tadinya itu dari MIUI dan belum pernah install customer apapun, pasti akan senang melihat tampilan ini yang lebih segar dan lebih lebih bersih dibandingkan menggunakan ROM MIUI. Untuk pemakaian sehari-hari saya rasa nggak ada masalah. Mungkin ada masalah di bagian kamera ya. Nanti masalah ini akan saya bahas di bagian kamera aja. Tapi untuk secara overall menurut saya itu udah lumayan bagus banget untuk sebuah custom ROM yang ada di MediaTek. Untuk fitur-fitur lainnya terus terang saya belum tes semuanya karena memang saya kerja, jadi nggak semua fitur bisa saya coba. Tapi saya akan kasih tahu ke kalian fitur-fitur core atau fitur-fitur inti dari sebuah ROM. Pertama, masalah over sharpening yang biasa kita lihat ketika menggunakan ROM MIUI dan sedang membuka aplikasi YouTube. Nah, biasanya kalau masih ada di stok ROM itu kan muka orang itu kayak gimana, nggak natural gitu kan. Di ROM ini sudah bisa setting. Teman-teman tinggal masuk ke bagian pengaturan, kemudian ke bagian tampilan. Setelah itu teman-teman masuk lagi ke bagian warna dan di sini di tab warna ini ada bagian warna. Setelah itu di sini ada pilihan, ada berapa? 1 2 3 ada 4 pilihan. Ada alami, dipertajam, disaturasi dan adaptif. Di sini saya lebih suka menggunakan yang alami karena yang bagian dipertajam ini teman-teman udah tahu sendiri lah ya, hasilnya kurang memuaskan. Walaupun sebenarnya fitur ini tujuannya baik untuk menambah ketajaman ketika kita play video, tapi ternyata hasilnya itu nggak maksimal menurut saya, malah terkesan mengganggu. Kemudian yang bagian satu lagi itu disaturasi, saya juga kurang suka karena warnanya itu kurang keluar. Jadi saya lebih suka yang alami saja. Tapi buat teman-teman yang lebih suka yang lainnya ya silakan saja karena ini masalah selera. Kemudian selanjutnya adalah Bluetooth audio yang kita tahu di beberapa ROM sebelumnya itu Bluetooth audio itu nggak berfungsi. Dan di sini saya sampai bela-belain beli satu buah headset Bluetooth. Ini Oppo Enco 2 untuk melakukan tes fitur Bluetooth audio untuk ROM Evolution X ini. Untuk harganya sendiri ini sekitar 165 ribuan atau lebih ya. Paling murah tuh saya lihat di Tokopedia itu 165 ribu. Mungkin untuk ini sendiri saya akan bikin video review terpisah karena menurut saya ini lumayan bagus untuk harga segini ya. Kemudian masalah yang juga sering ditanyakan itu masalah YouTube. Biasanya suka ada yang nanya kan, Bang, YouTube-nya suka nge-freeze nggak? Bang, YouTube-nya suka bengong nggak? Di sini saya udah pakai kurang lebihnya 5 hari dan nggak ada masalah sama sekali sama YouTube. Jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah YouTube, udah fix di ROM ini. Selanjutnya benchmark ya. Di sini saya nggak menggunakan Antutu lagi karena memang sudah nggak ada di Play Store dan sedikit ribet untuk download di luar Play Store. Karena memang ukuran aplikasinya lumayan gede, jadi di sini saya putuskan menggunakan aplikasi 3D Mark. Untuk hasilnya sendiri ada di angka 1400-an. Atau tepatnya saya dapat skor 1471. Nah, terus terang saya nggak terlalu paham untuk 3D Mark ini karena saya baru sekali menggunakan. Jadi ya kayak gitu aja skornya 1400-an. Baik itu bagus atau enggaknya teman-teman kasih tahu saya di bawah, oke? Untuk yang nanya masalah safety net di sini kalau masih belum install Magic itu bisa langsung hijau semua. Jadi nggak usah khawatir. Safety net di sini lancar semua. Tapi kalau udah install Magic ya tentunya teman-teman harus install beberapa modul tambahan untuk
mengakali safety net ini. Untuk gaming sendiri saya nggak ngalami kendala dan seperti biasa saya tes menggunakan Mobile Legends. Saya main sekitar 2 atau 3 game secara terus menerus dan menurut saya nggak panas sih. Walaupun nggak tahu ya apa karena ini Jakarta lagi dingin jadinya HP-nya juga ikutan dingin, nggak tahu juga nih. Untuk PUBG dan Genshin Impact, waduh itu saya nggak main dua-duanya dan mau ngesal juga kayaknya, terutama Genshin ini gede banget. Jadi untuk Genshin dan PUBG silakan buat yang main komen di bawah supaya teman-teman yang lain bisa tahu gimana performa ROM ini untuk main Genshin dan PUBG. Untuk kesimpulannya menurut saya layak banget buat dicoba ROM ini ya, terutama buat pecinta OSP ataupun pengguna MIUI yang udah mulai bosan sama tampilan MIUI. Tinggal masalah kamera aja yang butuh di fix, yaitu masalah potret dan ketika pindah beberapa mode. Kameranya ini nggak tahu kenapa itu kalau kita pindah mode itu beberapa kali kejadian itu dia ngeblank hitam ya, walaupun nggak sering ya, tapi takutnya pas kita butuh cepet buat ambil foto, misalkan ada momen penting kayak nikahan atau mau foto anak kecil, yang tahu sendiri lah ya moodnya itu anak kecil suka gonta-ganti gitu kan, itu takutnya nggak keburu gitu ya. Saya sih harapannya kedepannya developer tuh bisa fix masalah-masalah kayak gini. Kemudian buat mode potret juga itu nggak jalan, jadi kalau kita foto objek atau gampangnya orang kita foto belakang orang itu dia tetap nggak ngeblur. Untuk hasil foto dan videonya sendiri mari kita cek sama-sama. Nah, oke guys, ini hasil video dari Lumia 10S menggunakan Evolution X yang official. Menurut kalian gimana nih? Lebih bagus atau lebih jelek daripada yang sebelumnya? Komen di bawah ya. Dan ini hasil kamera depannya menurut saya sih kalau dari layar ini kayak kamera merahan ya, jadi kayak nggak natural gitu. Gimana menurut kalian nih? Mudah-mudahan sih nanti hasil di ininya nggak segini ya, mungkin karena biasalah Note 10S ini kan penyakitnya over sharpening, jangan-jangan ini juga akibat dari over sharpening yang biasa ada di Note 10S ini kan. Untuk selebihnya menurut saya udah oke banget. Performa oke, YouTube nggak nge-freeze ya, udah oke banget lah pokoknya. Tinggal beberapa small fix yang mudah-mudahan di fix sama developer di next update. Oke teman-teman, makasih sudah menonton. Kayak gini aja mungkin pembahasannya. Sorry kalau lama bikin videonya karena saya sebelumnya sudah bikin video dan ternyata audionya itu rusak. Makasih teman-teman, tetap support channel ini. See you, bye-bye. Wah, ini jujur aja nih ROM-nya bagus banget nih, jadi saya galau apa mobile ke MIUI atau tetap di ini ya. Cuma ini masalah baterai sih ya. Aduh saya lupa masalah baterainya tuh lumayan boros dibanding MIUI. Jadi gimana nih, pindah apa enggak ya?